أجمعين وكفر لا رجيب شيخنا ومن الله يتك شهر وخلقنا وإجعلنا من ذريته بركاته وأسرار محمد بن الآخر ويجعلنا من أجمع الكنا محمد ويجعلنا لذلك المن يسرنا جزاؤنا الله يجعلنا كتب ورسول وسلم وقاتل ودوتنا صلى التوابين والعارفين ويبكنا يهدينا إلى سبيل سواء ويتعالى أمارنا ويسر أخلاقنا ويسر رجل شفينا ربنا الله يكون سنة عبادة أهلنا ويكون كل برية ونجد ولمن بيتنا مطلق ربنا وما تنفذنا من حسنا إلى فضل النبي الفاتحة من الشيطان الإسلام إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Hingga pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Artinya sudah 9 hari kita melewatinya dengan insyaallah dengan pertolongan Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini, baik aktivitas ibadah di siang hari maupun di malam hari, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni Allah, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam yang terdalam, yang terikhlas tertumpahkan selalu atas pemberi syafaat penolong umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita sehingga tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah, lebih-lebih lagi dengan adanya bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan orang bikin perkumpulan yang semacam ini, seperti kita melaksanakan kegiatan kuliah subuh. Karena banyak di antara majelis-majelis ilmu itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu diliburkan. Tentu saja diliburkan kalau malam hari karena ada aktivitas tarawih. Tapi kegiatan-kegiatan yang diadakan di pagi hari ataupun siang hari semestinya tidak diliburkan. Seperti kita punya kegiatan majelis yang rutin setiap jam 8 pagi itu tetap jalan kalau bulan puasa. Karena setiap aktivitas yang memiliki nilai ibadah, apabila kita kerjakan itu semua di bulan yang mulia ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kegiatan ta'lim, kegiatan majelis ilmu berdasarkan hadis Nabi SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatah sanah wa sayakunu ma'i tahta al-'arsy. Siapa yang hadir di dalam satu aktivitas belajar mengajar, kegiatan ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap satu langkah kakinya bagaikan ibadah 1 tahun. Selangkah kaki kita aja dinilai sebagai melaksanakan ibadah 1 tahun. Jadi berapa langkah sudah kita bisa sampai ke tempat ini. Itulah yang akan kita dapatkan. Dan dia bakalan berkumpul dengan kemuliaan Nabi nanti berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang kalau menyampaikan hadis-hadis bulan puasa ini banyak dipermasalahkan orang. Karena dikatakan hadis doi, ya. Karena dikatakan bagaimanapun setiap hadis-hadis itu sumbernya adalah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mungkin ada yang kurang sikoh di antara perawi-perawinya itu. Tapi tetap ulama sudah sepakat setiap hadis-hadis yang dhaif itu kita ambil, kita amalkan sebagai fadhail.
sebagai keutamaan dalam beramal, sebagai targhib di dalam melaksanakan ibadah, motivasi kita beribadah. Motivasi. Maka oleh sebab itu ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di tanggal 10 Ramadan ini pada sore harinya, sore ini atau menjelang malam, di malam harinya, banyak di antara kaum muslimin itu mengadakan aktivitas haul, yaitu haul Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, perempuan yang mulia yang begitu dicintai oleh Nabi SAW, yang mana kita juga ingin mendapatkan kecintaan Nabi dengan mencintai Sayyidah Khadijah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, laqad ruziqtu hubbaha ba'da uhibbu man yuhibbuha. Ujar Nabi, sesungguhnya aku dianugerahkan oleh Allah akan cinta dengan Sayyidah Khadijah, maka aku pun cinta dengan orang yang mencintainya. Kita ini bila mencintai seseorang yang juga dicintai oleh orang yang mulia, orang yang agung, maka kita tentu akan dicintai pula oleh manusia agung, manusia yang mulia tersebut. Jadi hendak mengunting cintanya Nabi, cintai Sayyidah Khadijah dengan satu upaya untuk menyebut, menyampaikan, membacakan kisah-kisah tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah sudah puluhan tahun ini setiap 11 Ramadan mengadakan haul ini. Kenapa? Karena kita berharap dengan cara seperti itu kita termasuk orang yang memuliakan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mencapai suatu kemuliaan seandainya kita tidak pernah kenal, tidak pernah cinta, tidak pernah menyebut-nyebut orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ngaku-ngaku cinta saja, tapi tidak pernah membuat suatu upaya agar kita dipantas disebut sebagai kekasih. Maka oleh sebab itu kalau kita ada kesempatan misalnya ya di menjelang sore itu sudah masuk 11 itu tanggal wafat Sidin itu ya, itu di mana-mana. Kalau Guru Supri Unus itu di Martapura itu mengadakan sehabis tarawih. Jadi malam ini habis tarawih baca manaqibnya, mengadakan haulnya, diundang banyak tuh ulama-ulama ya, santri-santri Darussalam ada di Martapura itu. Adanya sekaligus membukakan orang berpuasa ya, jadi banyak amalan-amalan bagus sebelum diadakan kegiatan buka puasa, dibacakan dulu kisah-kisah wali-wali ulama soleh, apalagi bertepatan tanggal wafatnya beliau. Itu adalah merupakan cara-cara yang bagus yang sudah kita dapat daripada ulama-ulama terdahulu. Wah, ini keluaran ulama-ulama hanyar dan ulama dahulu yang mengatakan bid'ah, syirik, macam-macam. Jangan diumpati, sekali-kali itu bukan bersumber daripada ulama-ulama kita. Sedikit demi sedikit kegiatan di masjid dilanggar itu berkurang. Nang dulu bertarahim, bertarahim. Nang dahulunya kegiatan maulid sudah berkurang, maulid pelan-pelan akhirnya hilang. Ya, jangan sampai. Ya. Siapa yang hadir dalam satu majelis ilmu di bulan Ramadan, maka dicatat setiap langkah kakinya orang yang datang tersebut dicatat seperti dia beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala selama satahunan. Wa man dawama ala jamaah fi Ramadan, siapa yang merutinkan salat berjamaah di bulan Ramadan, atau Allah taala bi kulli rak'atin madinah tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Maka orang yang rutin sholatnya jamaah terus di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, maka setiap rakaatnya Allah ciptakan lagi satu kotak di dalam surga, yang mana di dalam kotak tersebut penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenikmatan dunia ini semua harta benda yang kita miliki, segala kekayaan apapun yang juga merupakan nikmat, itu nilai nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling agung adalah dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ringan batis kau hadir ke sini, alhamdulillah. Ada
ada sebagiannya lagi berat. Ya, makanya ujar Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suatu kebaikan, maka dimudahkan baginya ya untuk memahami agama. Dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Tahu ya, nama-nama wajib, nama-nama sunat, menang halal, haram, insyaallah tahu aja sudah. Cuma nang mana nang wajib, nang mana sedekah, nang ada masih banyak nang kada tahu. Lah, nang kayak contohnya aja orang sholat tarawih. Sebelum tarawih itu kan biasanya kan habis sholat isya itu kan ada ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu memang hukumnya sunat, tapi sunnah muakkadah. Jangan ditinggalkan karena nilainya lebih afdal daripada sholat tarawih sendiri. Jadi bila kita hendak tarawihan itu kadang-kadang kita merupakan ba'diyah isya, lalu siap-siap menghadapi apa? Bilal tadi sholat jami'ah, sholat jamaah ini ba'diyah isyanya baru digawi. Padahal di situ letak keabdalannya. Nah, digawi dulu nang mana nang lebih abdal, hanya nang abdal. Kayak itu. Nah, maka oleh sebab itu apabila orang ini mengejar nang sunat-sunat saja, bahkan nang wajib ditinggalkannya juga, itu namanya orang itu maghur, orang yang tertipu. Ibadah juga namanya, tapi dalam ibadahnya itu dia tidak mengikut ya, yang mana yang sepantasnya yang diprioritaskan, yang mana yang kita nomor duakan. Ya, jadi utamakan wajib-wajibnya dahulu, hanya nang sunat. Karena di antara sunat itu pula kena ada nang sunat muakkadah, ada sunat nang ghairu muakkadah. Yang mana itu? Nah, itu kita utamakan. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui. Ya, dengan mengetahui itu maka setiap kita beribadah walaupun sedikit saja pahalanya luar biasa. Daripada nang berhemat mana masuk ke dalam mushola atau masjid banyak sholatnya digawinya. Nah, kita berdiri pulang 2 rakaat. Tahunnya sholat apa itu? Ya itu sholat ini bang. Pertama jadinya kan sholat tahiyat masjid. Kita dilanggar. Ya, itu belum nomor 2 sholat sunat wudu, sunat qobliyah subuh. Nah, kalau kita masuk ke dalam masjid misalnya, apalagi kita waktu terlalu singkat, cukup dengan 2 rakaat, semua sholat-sholat yang itu digabungkan di dalam satu niat, di dalam satu sholat dengan beberapa niat. Tadi masuk ke sini misalnya sudah wudunya diniatkan juga, begitu pulang qobliyah subuh diniatkan juga. Hanya cukup dengan 2 rakaat, maka termasuklah di dalamnya itu. Apalagi kita bisi waktu singkat, anak ancep-ancep misalnya, gabungkan semuanya. Tidak perlu kita tahiyatul masjid kalau di masjid. Wah, diri lagi tahiyatul masjid, tidak perlu lagi. Cukup kita dengan menggabungkan itu semua, maka dia termasuk di dalam 2 rakaat tersebut. Bahkan di waktu duha itu banyak sholat-sholat yang bisa dikerjakan sampai 5 kadang-kadang. Ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada sholat taubat, digabungkan di dalam 2 rakaat sholat kita. Ya, itu dari segi niatnya. Tapi dari segi ibadahnya, harakahnya, yaitu bagus juga. Ya, kalau kita banyak menggawe itu. Tapi sebagian mereka itu menggabungkan itu, jadi mereka masih bisa menyisihkan untuk ibadat-ibadat yang lain. Ya, wiritannya belum terbacain, ya Allah. Nah, wiritannya apa ini ya? Sebelum kamat subuh dibacain. Nah, jadi untuk menyingkat waktu di dalam sholatnya itu. Kemudian ini juga di bulan Ramadan, dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, man barra walidayhi fi Ramadan yanala nazarallah ta'ala birrahmah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, kalau masih hidup, kalau sudah meninggal ya bacakan ayat-ayat Al-Quran, kirimkan pahalanya, doakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia atau datangi kuburannya misalnya. Nah, itu bagus, kegiatan itu ada di bulan Ramadan. Nah, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangan kepadanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Wa ana kafirun fil jannah, dan Nabi, akulah nanti yang akan menyertai orang ini nanti dalam surga.
aku yang menemaninya. Kafil itu sebagai dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ana wa kafilu yatim hakaza. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, kedudukan orang itu seperti aku seperti ini. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk tengah dengan telunjuk dengan jari tengah. Saking dekatnya hubungannya dengan Nabi bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, ya, para Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantara hadis-hadis yang bagus yang ditunjukkan kepada kita kalau pekerjaan itu kita amalkan di bulan puasa. Beginilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. Siapapun seorang perempuan, seorang istri yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Maka orang ini, si perempuan ini mendapatkan pahala seperti halnya pahala yang ada pada Siti Maryam dan Asiyah imroh Fir'aun. Ini dua wanita di antara beberapa wanita yang lain yang dinyatakan sebagai wanita termulia di muka bumi ini. Ya, karena mujahadahnya, perjuangannya di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemuliaan dan karomah, ya, seperti imroh, seperti Maryam, Siti Maryam. Ya. Maka oleh sebab itu, ma'asyarul hadirin dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis lagi yang lain, wa man qada hajata akhil muslim fi Ramadan, siapa yang mengabulkan hajat saudaranya di bulan Ramadan, qadallahu hajatahu alfa hajah yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya nanti di hari kiamat dengan 1000 hajat. Di dunianya satu hajat orang aja dikabulkan, tapi kita di akhirat 1000 hajatnya dikabulkan oleh orang yang ditolong karena menolongin orang yang punya hajat lawan kita. Nah, karena mesti di sekitar kita ini ada orang banyak yang berhajat kepada kita, dan kita ini ada potensi untuk bisa memberikan pertolongan sama orang. Inilah kesempatannya di bulan yang mulia ini. Kalau sudah habis waktunya tinggal 20 hari, maka nilai pahalanya seperti biasa. Ya, jadi yang kita unting ini adalah kesempatannya, ya, kesempatannya. Tapi tidak semua orang bisa memahami atau melaksanakan apa-apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena manusia itu diliputi ada namanya nafsu syahwat. Oleh sebab itulah maksud diperintahkannya untuk berpuasa ini adalah untuk melawan musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana wasilah setan itu dengan syahwat. Setannya dia belenggu, tapi syahwat kita ada. Nah, syahwat kita ini ada, setannya dibelenggu. Syahwat kita ini ada, maka syahwat yang ada pada kita ini sebagai wasilahnya setan. Perantaranya setan itu adalah keinginan hawa nafsu kita. Wa inna matakawi syahwat bil akli wa syurbi. Yang bisa menguatkan daripada syahwat itu adalah makan dan minum. Kita ini bila banyak makan, banyak minum, otomatis ya itu bisa mendorong adanya keinginan kita yang tak bisa dibendung. Sumbernya dari situ. Makanya amalan orang-orang soleh terdahulu itu mengurangi makan, mengurangi minum. Kita ini karena bulan puasa benar ya. Coba jangannya puasa ini kada wajib, sunat bisa banyak nomor puasa. Cuman puasa ini wajib, ancamannya dosa besar. Yang mana di bulan Ramadan ini bukan hanya kita untuk puasa, ya, bahkan warung-warung pun ya dia mau menutup warung-warungnya, tempat-tempat makan ditutup. Jadi semua keadaan sekitar kita ini mendukung kita untuk berpuasa, ya, karena orang banyak yang kada makan di jalanan, ya, kada ada. Jadi wajar bila kita di berpuasa juga. Coba seandainya lingkungan kita ini kita hidup misalnya di negeri non-muslim misalnya, berat benar melaksanakan puasa, ya, berat benar. Jadi tanyakan kepada kita, apakah kita ini betul-betul berpuasa atau kita cuma ikut-ikutan aja, mengikuti suasana aja. Nah itu. Jadi syahwat ini
Puasa itu tidak bisa didapatkan manfaatnya, faedahnya, atau dengan melawan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ataupun menghancurkan syahwat, illa bitazlilin nafsi biqillatil akli, kecuali dengan menghinakan diri kita ini dengan mensedikitkan makan. Ujar Imam Ghazali menyatakan, seandainya kita ini sudah menahan haus dan lapar seharian, ya, tetapi waktu kita berbuka makannya luar biasa. Seakan-akan makan kita waktu berbuka itu porsinya sama dengan makan kita sehari-hari. Ya kan dikumpulkan kita kosongkan parut berapa jam. Lalu nang kosong parut itu kita ganti di waktu berbuka itu. Jadi Jarsiden, di mana kalau begitu nilai puasa kamu? Kalau toh ternyata komposisi dan segala jumlah makanan yang masuk itu ya ada bedanya dengan hari lain. Nah, maka oleh sebab itu salafun saleh mengajarkan kepada kita waktu berbuka itu jangan kita langsung makan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Misalnya minum air putih, makan kurma, ya kan, 1 biji kah atau 3 biji kah, kan itu yang sunnahnya, yang hitungan ganjil. Nah, yang masalah paham itu ganjilnya kena makan kurma 101 biji sama sepiring nasi sudah itu. Bukannya dengan kurma tadi ganjil ya. Nah, maka kita perlu juga perhatikan, bila kita sudah dihadapkan makanan hendak berbuka, sebelum berbuka itu biasa kita sibuk entah apa nang kita mandirakan apa karena kita gawe menyiapkan apa ini. Justru di saat itulah dibukakan hijab-hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah saat setiap hamba Allah yang berbuat doanya kabul, mustajab di waktu itu hendak berbuka itu. Itu saat-saat yang luar biasa itu. Ya, dibukakan hijab-hijab oleh Allah Subhanahu wa taala waktu hendak berbuka itu. Makanya bila sudah masuk waktunya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ada yang masuk ke dalam perut kita hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu. Ini belum lagi masuk ke dalam perut, makan sudah berdulu Allahumma lakasumtu. Babila berbukanya menyatakan Allahumma lakasumtu, ya Allah aku telah berbuka ya bagi Engkau ya Allah. Aku telah berpuasa, wabika amantu ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu inilah aku sudah berbuka. Padahal belum berbuka, aku sudah berbuka. Nah, apa yang bagus itu awalilah kita waktu minum itu dengan bismillah saja. Ibah kita sudah minum, sudah makan kurma, hanya membaca Allahumma lakasumtu. Jelas dan jelas. Jelas. Sebab itu menggunakan fi'il madhi, maka sumtu atau itu sudah. Masyaallah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan makan sedikit tadi itu merupakan latihan lawan kita, kayak menguasai hawa nafsu waktu berbuka. Nah, jadi bukan berarti sudah kita yang merdeka, lain merdeka itu. Nah, buka puasa itu lain merdeka, ya. Kalau merdeka itu biar sudah makan tuh, kalau sudah akhirat hanya merdeka biar. Kalau masih di bulan puasa ini kada ada merdekanya. Ya, tetap mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang memerintahkannya, Allah sendiri yang menjulungi pahala. Jadi urusan pahala itu urusan Allah. Hanya saja dalam hadis-hadis Nabi itu dijelaskan tentang fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu diriwayatkan di dalam melaksanakan puasa itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat itu ada beliau Allah menciptakan akal. Jadi Allah ciptakan akal kita ini, maka si akal tadi kemudian diperintahkan oleh Allah. Ujar Allah, aqbil, kesini wa akal, ya, menghadaplah engkau kepadaku. Kemudian si akal tadi fa'adbar, sekalinya kemudian
berpalinglah si akal tadi. Ya. Kemudian setelah itu berpalinglah si akal tadi, lalu Allah kemudian menyebut lagi, berkata lagi, man anta wa man ana. Ditakutin Allah, ikam ini siapa? Aku ini siapa? Nah, kalau kita ini kan sebenarnya sudah bikin perjanjian dengan Allah mulai alam roh, ya, bahwa kita sudah mengakui akan ketuhanan Allah, ya. Bahkan kita menyebutkan bal syahidna, kami sudah menyaksikan. Alastu bi rabbikum? Bala, kita nggih, buat kita. Bal syahidna, kami menyaksikan. Nah, itu sudah di alam roh, kita sudah bikin perjanjian dengan Allah sudah. Artinya kita menyatakan Allah itu Tuhan kita. Nah, kemudian setelah itu berkata si akal tadi, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau itu adalah Tuhanku sedang aku adalah hamba yang lemah di akal. Kan orang bakal. Akal dasar negatif. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali berkata, wahai akal, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada dirimu. Jadi akal ini diberikan oleh Allah karena merupakan modal kita dalam ibadah. Bila akal kita ini tidak ada atau rusak atau ada gangguan, kita tidak lagi diwajibkan untuk ibadah. Maka silahkan satu anak mana berjalan itu anak pacu baju, anak ada salah orang pas itu, nya akal ada. Jadi bila ada manusia menuruti orang gila, itu pantas padahal orang tua kada berakal juga. Iya kan? Karena membuka aurat tadi, membuka aurat yang dicak nang kada ada akal tadi, bebas itu. Nah, aku tidaklah menciptakan makhluk ini kecuali engkau adalah yang paling mulia di Allah, si akal tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi yang namanya nafsu. Lalu ujar Allah kepada nafsu, aqbili, menghadaplah engkau kepadaku. Kadang menjawab, si nafsu tadi kadang menjawab, menghadaplah kepada aku. Lalu kemudian Allah nyatakan lagi, man anta wa man ana. Tahukah kamu siapa aku? Siapa engkau? Lawan si nafsu tadi ditakuni oleh Allah. Faqalat ana wa anta, ana anta, aku, ikam. Uji si nafsu tadi. Si akal bagus jawabannya, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah. Uji si akal, aku, ikam. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa sama si nafsu ini dengan panasnya neraka jahanam selama 100 tahun. Masukkan ke jahanam. Kenapa? Karena tidak memiliki tauhid, tidak menuhankan Allah, dan tidak ada suatu ikrar pengakuan diri adalah hamba. Si nafsu tadi. Summa akhraja, kemudian dikeluarkan pulang oleh Allah daripada neraka jahanam yang sudah dia mendekam di dalamnya selama 100 tahun tadi. Ditakuni pulang oleh Allah, man anta wa man ana. Sekalinya yang ditakuni itu menjawab ulang si nafsu tadi sama seperti yang awal tadi juga. Aku, ikam. Uji si nafsu tadi. Nah, lalu kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, namanya neraka neraka yang Allah kurang lapar. Lalu si nafsu tadi dilapari oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Dilapari. Fasalaha aqarra bi annaha al-'abdu wa ana ar-rabb. Setelah 100 tahun barulah mengaku si nafsu tadi. Ujar si nafsu, aku ini adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Fa'aujabas salatu wassalam, fa'aujaballahu ta'ala alaihi sallallahu bisabri jari. Lalu Allah wajibkanlah puasa ini disebabkan itu tadi. Dan puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Artinya peristiwa ini lawas benar sudah terjadi. Manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk ini,
Si nafsu ini dasar keras kepala ini. Ya, di dalam diri kita ini ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk. Ya, jadi kita diajarkan agar memiliki nafsu yang baik dan menahan daripada gangguan-gangguan daripada nafsu yang buruk tersebut. Nah, ma'asyur hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara aktivitas kita di bulan puasa ini adalah dengan banyak berdoa. Karena potensi terkabulnya doa-doa kita itu ada di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Dan urusan kabul dan kapan dikabulkan itu jangan kita bertakun lagi lah Tuhan. Babila ya Allah biar kabulkan. Dan kita tidak punya hak sama sekali untuk bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah tentang terkabulnya doa-doa kita. Bila kita sudah berdoa, merupakan suatu kebaikan pada kita. Masalah kabul atau tidak itu urusan Allah, karena kita sudah melaksanakan perintah. Allahnya yang menyuruh, ujar Allah, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Bila kita berdoa, banyak berdoa, pahala kita. Karena berdoa itu adalah intinya ibadah. Intinya ibadah itu berdoa kita. Banyak berdoa, habis banyak jangan berdoa. Kapanpun sepanjang bulan puasa ini banyak berdoa, habis baca Quran berdoa. Hendak baca Quran berdoa, hendak keluar rumah berdoa, hendak makan imbah makan berdoa terus banyak. Karena berdoa itu memiliki nilai ibadah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya. Apabila bertanya kepada engkau wahai kekasihku Muhammad akan hamba-hambaku tentang diriku, katakan aku dekat. Jadi kalau ada hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, ujar Allah, katakan aku dekat. Ya. Ya. Kemudian ujibu da'watad da'i iza da'an, aku bakalan mengabulkan doa-doa orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Aku kabulkan ya Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu melaksanakan kewajiban kepadaku, ketaatan kepadaku, wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan beriman kepadaku agar ya mereka itu berada di dalam suatu kebenaran, di dalam petunjuk, di dalam hidayah. Jadi di dalam berdoa ini, di dalam ayat ini sebelum turunnya, waktu itu ada datang orang Arab dari pedalaman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga aku bisa bermunajat langsung kepadanya? Ataukah Tuhan itu jauh sehingga aku harus menyuruhnya, aku harus memanggilnya? Maka kemudian setelah itu turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, apabila bertanya kepadamu tentangku akan hamba-hambaku, katakan kepadanya bahwa aku dekat. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita, dan sedekat-dekatnya hubungan seorang hamba dengan Allah itu waktu kita sujud. Aqrabu ma yakun bil abdi wa rabbi fi bahwa sajid, waktunya sujud. Itulah dekatnya hubungan kita dengan Allah. Fa'aksiru doa, maka banyaknya kita berdoa di waktu sujud, khususnya salat sunat sendirian. Kalau sembahyang berjamaah ya bin lawas tinggal gitu. Ya, kalau pas sujud. Nah, di dalam salat sunat kita ya. Maka fa'aksiru doa, banyaknya di dalam berdoanya itu, karena doa itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap hamba. Bila kita ada berdoa, maka kita sama menunjukkan sifat sombong kita kepada Allah. Bila kita kada berdoa habis sembahyang, lalu dia malaikat, itu seorang hamba ya Allah, memangnya engkau tidak punya hajat sama Allah? Nah gitu. Bila kita kada berdoa tuh malaikat memamelan kita, ini hamba ini kada berdoa habis sembahyang. Ya, makanya kadang bisi hajat lawan Tuhannya, sampai-sampai dia tidak angkat akan kedua tangannya. Ini sombong, dikatakan sombong.
Ya. Bahkan dikatakan tarku doa ma'asiyah, meninggalkan berdoa itu adalah merupakan suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat bila kita ini kan berdoa. Karena perintah doa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Hanya saja tahukah kita bagaimana adab-adab di dalam berdoa harus diketahui. Yang pertama yang bagus dalam berdoa itu adalah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat dengan mengangkat kedua tangan kita. Ya, ini yang bahu. Nah, gitu. Jadi bersejajar dengan bahu. Berdoa. Ada yang kayak gini, ada yang kayak ini. Kalau dua kunut kayak apa? Apakah kayak ini kah? Atau kayak ini kah? Sedangkan sunat kita dalam sholat kan pandangan ke tempat sujud. Kalau kita dua kunut tertutup nih. Kalau kemudian sujud, apakah dibuka? Tidak. Jadi yang perlu kita pahami, waktu di dalam kunut itu pandangan mata kita itu ke sini, bukan mencari tempat sujud. Nah, kecuali kita mesti mengadeng berbuka ini, pandangan sujud. Ya berdoa gini. Jadi pandangannya ke sini, bukan ke tempat sujud lagi. Itu waktu baca doa kunut. Nah, jadi pandangannya ke sini, selesai itu langsung kita turun. Ya, turun. Yang kedua, yabda'u bihamdillah summa sholatu ala nabi, membaca alhamdulillah dahulu. Artinya mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah itu sudah banyak, sudah ada. Ini mau minta apa lagi? Nah, di adab-adab hendak berdoa itu kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Artinya sebagai orang yang bersyukur, hendak minta lagi ya Allah. Nah, itu adabnya. Sebab bila nyaka ada mengucap alhamdulillah, seakan-akan Allah akan berkata kepada kita, memangnya yang kemarin kurang, kok kamu minta lagi? Nah, itu kalau Allah mengucapkan kata-katanya tentang kita, ya Allah, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, ungkapan kita, ya Allah, yang ada nih bagus saja, sudah nikmat engkau sudah banyak yang aku terima, tapi aku mau minta lagi. Ya, bismillah, alhamdulillah, ini wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian pulang baca sholawat di dalam doa kita itu. Karena bila kita kata bersolawatan, maka pintu-pintu langit ditutup rapat-rapat oleh Allah, sehingga doa kita tidak bisa nembus langit, tidak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Dayak yang masuk Islam, opinian Tuhan sudah berpandil masuk Islam. Hendaklah menjulungi doa supaya ada basah karena hujan. Sakti-sakti orang Dayak ini. Doa-doanya pun macam hendaklah ya menjulungi doa aja ya. Belum lalu kita bayang ada jas hujan, ada payung gitu. Perlukah baca doanya pun si Dayak ini? Nah, julun apa gan isi doanya? Kada panjang doanya. Kata-kata pertama tuh memang kayak bahasa-bahasa Dayak, tapi ujungnya apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, ya Allah, ini ujungnya berkat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad juga sempat supaya kabul kita nih, nah, supaya mustajab doa ini perlu di dalam sholawat, yang mana sholawat itu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nama sholawat? Allah menyampaikan sholawatnya. Kita mintanya Allah. Makanya kalimatnya Allahumma sholli. Nah, ya Allah ya Tuhanku, sholli, sampaikan sholawat dan salam. Nah, ini pemahaman. Jadi hakikatnya itu Allah. Kita ini mintalah Allah ya, dalam kalimat Allahumma sholli. Bahkan dia mengatakan harapnya lah ikam ini aja. Ikam kan bersalawat aja. Wah, ada juga anak itu. Jadi kebiasaan aja kita mengatakan bahwa kita ini bersalawat. Nah, sebenarnya kita meminta kepada Allah untuk menyampaikan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara adab lagi di dalam berdoa itu laisa fihi udwan, jangan ada di dalam doa itu tentang permusuhan. Sebab bila kita mengungkapkan suatu permusuhan kepada seseorang, misalnya mendoakan celaka, mudahan itu direnjah motor, itu sama kada beradab dengan Tuhan. Nang dimintakan lawan Allah itu hamba Allah juga. Ya Allah, hambamu yang satu ini celakakan ya Allah. Harap benar Allah itu. Memangnya kita siapa? Allah siapa? Sehingga kita berdoa dengan doa isinya adalah suatu permusuhan Allah. Nah,
Jadi kita dianggap tidak beradab bila berdoa itu doa celaka bagi orang lain. Nah, ya kemudian yang keempat adalah dengan khusyuk kita berdoa itu. Betul-betul kita minta sama Allah dan hati kita memang seperti itu. Jangan cuma di lidah saja, tapi hatinya tidak. Betul-betul khusyuk itu artinya menyangkut keadaan hati kita. Hati kita memang maka itu. Kemudian yang kelima, khabdus saut, suaranya jangan tapi uciap, jangan dinyeringakan berdoa. Ya, suara itu jangan tapi diangkat. Khabdus saut, suara lirih, suara betul-betul seperti orang-orang yang betul-betul berhajat. Coba lihat orang jujur berhajat itu, doa ini nyaring-nyaring, ini berdoa. Bahkan ini sampai ketangis karena begitu berat permasalahan yang dihadapinya. Oh, nangis. Kadang orang nyaring-nyaringnya sambil berdoa menangisnya. Sebab betul-betul hatinya hadir waktu itu, waktu ingin minta. Ya, itu namanya doa-doa orang-orang yang dalam kesempitan. Yaitu diantaranya doa orang yang mazlum. Ujian Nabi apa? Ittaqu da'watul mazlum. Takutilah oleh kalian akan doanya orang yang terzalimi. Karena doa-doa orang yang sudah kita sakiti atau orang yang terzalimi itu didengar oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, itu kabul. Kalau penginnya kita pernah nyakiti orang, ingin berdoa, orang kita zalim tadi, doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu diijabah. Ya, termasuk doa-doa yang mustajab itu. Kemudian lagi di antara adab-adab dalam berdoa adalah kita betul-betul yakin pasti kabul. Tapi jangan menuntut kabulnya kayak apa dan di mana, kapan. Jangan. Kita yakin pasti kabul. Karena sudah disebutkan oleh Nabi SAW, setiap doa itu kemungkinan ada 3. Bisa kabul, bisa itu disimpanakan. Doanya tadi, kabulnya disimpanakan kaina, dikenakan. Bisa juga diganti dengan kebaikan. Berdoa minta rezeki, sekalinya diganti lawan kebaikan. Berdoa minta suatu kebaikan, sekalinya diganti dengan kesehatan. Minta doa untuk kesehatan, ternyata diganti dengan keselamatan. Hampir serempet mobil, dia bisa terlepas daripada tabrakan mobil. Keselamatan namanya. Padahalnya minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, tapi ini selamat. Apapun yang datang daripada Allah itu bagus saudara. Kalau kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita menerima semua ketetapan Allah. Sakitkah, nyamankah? Oh ini Allah berkehendak kayak ini. Itu lebih hebat kebaikannya daripada alhamdulillah bersyukur mendapat begini dibagikan sebagai ungkapan syukur misalnya. Lebih hebat tadi menerima. Ya, ridho bikismatillah. Nah, itu tanda-tanda orang beriman kayak itu. Ya, ridho dengan semua bagian-bagian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya adalah janganlah kita berdoa yang mengandung dosa ataupun yang isinya adalah memutuskan tali silaturahim. Ya, itu termasuk tidak sesuai dengan adab-adab di dalam berdoa. Jadi isinya bagus-bagus saja. Kemudian lagi di antara adabnya, hendaklah kita tutup setiap doa-doa kita dengan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus jelaslah kalau diawali dengan wassallallahu, ujungnya wasallam. Kalau ujungnya wasalli, ujungnya wasallim. Habis baca doa, habis baca surah Yasin, kata Allah wasallillahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Karena diawali dengan wasalli. Kalau diawali dengan wasalla, ujungnya wasallam. Tadi habis baca qunut wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, bukan wasallim. Ya, supaya sinkron itunya korinahnya dengan yang kalimat wasallanya tadi. Wasalla wassalam. Atau habis apa bersalaman Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah itu pertama. Jadi ujungnya mesti wasallim, menyesuaikan dengan aturan-aturan di dalam
di dalam bahasa. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat, disehatkan badan di dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عصر جسر وكل هم فرجا وكل داء دواء وكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأسر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله